Dan rekomendasinya waktu itu adalah membuat satu mekanisme pendanaan, ya pendukungan kegiatan kebudayaan yang sifatnya lebih otonom. Dengan catatan kita maunya ketika mereka pulang ke daerah masing-masing, ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan kembali sebagai titisan dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Aceh khususnya. Warisan budaya tak benda masyarakat Bengkulu yang sangat luar biasa, yang menyimpan begitu banyak informasi penting tentang masyarakat Bengkulu di masa lampau. Ya, jadi ini sebetulnya adalah hasil rekomendasi ya dari Kongres Kebudayaan tahun 2018 ya. Waktu itu ada pertemuan dari banyak sekali ya seniman budayawan, pekerja budaya dari berbagai daerah, dan mereka umumnya persoalkan lah kurang lebih gitu ya, bahwa dukungan pemerintah ini kok datangnya selalu tersendat dan sangat parsial gitu ya, dan biasanya harus selalu dikaitkan dengan programnya pemerintah sendiri gitu. Dan rekomendasinya waktu itu adalah membuat satu mekanisme pendanaan, ya pendukungan kegiatan kebudayaan yang sifatnya lebih otonom. Ya, jadi tidak harus selalu berkaitan dengan program yang ada di kementerian misalnya. Dulu bantuan pemerintah ini kan orang kirim proposal, jadi kirim kertas ke kantor. Tapi sejak embrio dari Dana Abadi Kebudayaan ini melalui fasilitasi bidang kebudayaan, seluruh pengusul itu jadi mengisi form yang kita bikin secara online di website danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Proposal dari pengusul ini diserahkan kepada komite seleksi yang adalah tim independen yang ditunjuk oleh Dirjen Kebudayaan. Kemudian dilakukan seleksi secara substansi, mereka lolos secara substansi, baru mereka yang lolos substansi itu melengkapi persyaratan administrasi. Jadi administrasinya belakangan. Seberapa penting? Sebenarnya penting, karena kesenian bagaimanapun sebenarnya tidak bisa hidup hanya mengandalkan kelompoknya, mengandalkan penonton atau pendengar gitu. Sebenarnya agak memiriskan sebenarnya. Tapi tidak semua, ada yang bisa hidup, ada yang bisa bertahan, ada yang bisa memberi imbalan yang cukup begitu ya. Tetapi
campur tangan pemerintah bagaimanapun itu juga penting, karena saya kira memang pemerintah sudah pada tempatnya untuk membantu. Tapi bahwa ini merupakan stimulus, rangsangan bagi para pekerja seni untuk lebih giat, itu iya, betul gitu. Dan ini diperlukan karena daya tahan para seniman itu, daya juang para seniman itu juga sangat tergantung dari banyak faktor dan ekosistem ya. Karena kita sadar bahwa dalam memajukan kebudayaan ini ujung tombaknya itu adalah komunitas, adalah mereka teman-teman pelaku budaya yang ada di lapangan, maka pendukungan itu sifatnya langsung kepada mereka. Harapannya tentu dia bisa tumbuh menjadi kuat, kreativitasnya terus berkembang di lapangan gitu ya, sehingga tidak melulu bergantung kepada program pendanaan yang datang dari luar mereka sendiri. Kalau komunitas Salum di Aceh ini karena mereka ini melestarikan tari tradisional ya. Jadi ini juga salah satu amanat ya dari undang-undang kita bahwa perlu ada pengutamaan pelestarian tari-tari atau ekspresi budaya yang datangnya dari tradisi. Sementara kalau komunitas Kaganga yang ada di Bengkulu ini fokusnya pada aksara tradisional. Ya, ini juga salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting untuk kita jaga ya, karena itu berkaitan dengan identitas ya, masyarakat di Bengkulu. Dan keduanya sudah menunjukkan cara-cara baru ya untuk melakukan pelestarian, jadi kombinasi antara penelitian mengenai sejarah dengan cara-cara ekspresi yang sifatnya baru. Karena salam Nabi kesus Sakakaya nang rodeo berhasil berlimpah. Saya tertarik dengan komunitas Salam itu dari budayanya mungkin iya, habis itu dari kekompakan anggota komunitas Salamnya juga iya. Jalawe hai bintang. Kalau kita di Aceh, Salim itu kan sesuatu yang wajib diucapkan. Nah, kalau kita lihat dari arti, Salim ini adalah kebersamaan, persaudaraan, kekompakan, lebih arahnya ke situ. Bukanlah sayang, hai sayang ketapang payung, ba ujung gampong lah gampong aku pula Jawa. Harap be ubah gata dengan lon, Sabah bangkong de payung tak bagi dua. Kau lon jaga bang hanya lima lah dalam kapadi tamang, hanya dua gelimang lah dalam kapadi bungkang. Hai tak sambutlah kau lon jaga bangsa. Ya, kalau Anik Syahi ini dia lebih kepada pelantun atau disebut dengan Anik Syahi. Dia berposisi sebagai pelantun vokal dalam tari sedati. Kemudian kalau syekhnya itu leadernya dalam grup sedati tersebut. Templam. Allah mirah putih di ebat yang gelambang geboborong Garuda. Seperti Mbak Imam bilang tadi, Syekh itu dia leader
Leader itu sebagai kepala dari tim, dia yang mengkoordinasi anggota-anggotanya. Nah nanti di dalam tim sedati kan ada beberapa anggota lainnya. Nah si Syekh inilah yang mengkoordinir anggota-anggota tersebut. Assalamualaikum tanpa yung ala gampo. Coba. Assalamualaikum intan payung dilagampo. Lapo talo. Lapo tanglo. Saya pribadi itu mulai berkesenian mungkin sejak SMA. SMA kan umur sekitaran 15 atau 16 tahun. Nah setelah tamat SMA saya tahu komunitas Salum ini bang. Kita tahu komunitas Salum ini dan di situ kita tertarik. Nah di situ karena mungkin saya juga tertarik dengan tari tradisi, dengan musik tradisi. Saya komunikasi dengan beliau di 2016 itu. Saya minta izin untuk beliau, bang, saya mau ikut di komunitas Salum dan akhirnya alhamdulillah bertahan hingga hari ini. Yuk, 6, 7, 8. Assalamualaikum, waalaikum kami sawan. Makanya generasi-generasi ini kita punya satu keinginan, apalagi mereka ini mahasiswa yang datang dari seluruh daerah yang ada di Aceh, dengan catatan kita maunya ketika mereka pulang ke daerah masing-masing ini bisa dilanjutkan dan dikembangkan kembali sebagai titisan dalam menjaga dan melestarikan seni budaya Aceh khususnya. Assalamualaikum, waalaikum kami sawan. Salam sebenarnya manfaatnya sangat besar saya lihat ketika kami kembali ke Banda Aceh habis program arisan seni, ternyata mereka langsung eksis lagi, udah ada panggung lagi baik di acara pesta, baik di acara-acara di daerah. Dan ini bagi saya satu poin yang berhasil kami lakukan untuk memberikan semangat mereka kembali eksis. Assalamualaikum ya me barotro tamong japio doa tetika karena salam nabi kesuna jaro tamu mencarat mulia Aceh kamaju betinggai sabe beda besar bangun bangsa. Ya, saya tertarik dengan komunitas Salam itu dari budayanya mungkin iya, habis itu dari kekompakan anggota komunitas Salamnya juga iya. Yang saya tertarik itu saya ingin belajar lebih lagi untuk tarian adat, karena kan banyak tarian adat itu yang udah punah, apalagi kayak zaman sekarang udah ada dance gitu kan, jadi anak muda sekarang lebih ke dance gitu, jadi ya saya lebih tertarik aja gitu untuk lebih meningkatkan lagi adat Aceh ini. Angin kapot, angin laut menggelombang, kapot angin kapot, angin laut menggelombang, tarerakan likut engkot karo dalam puka, tarerakan likut engkot karo dalam puka, engkot karo dalam puka. Hai bukan Semoga apa yang udah saya pelajari selama di komunitas Salem itu bisa saya budayakan juga sendiri, bisa saya kembangkan juga di luar. Kemudian untuk komunitas Salem sendiri semoga kedepannya lebih jaya lagi, lebih kompak lagi, terus ikut event-event yang udah diundang gitu. Dewasa ini kami terkait kebudayaan Aceh pasca 2 tahun yang lalu Covid terus melakukan pengembangan dalam bentuk pemeliharaan kebudayaan dalam atraksi-atraksi dan event. Kekuatan kebudayaan itu juga ada di lingkup publik atau masyarakat, dan masyarakat itu secara
patronnya itu ada di komunitas-komunitas. Ya, tentu saya sangat senang teman-teman yang ikut melestarikan kebudayaan Aceh itu diberi apresiasi oleh pemerintah pusat. Untuk teman-teman komunitas lain, ya minimal ya mungkin dari sisi jaringan, dari sisi kemampuan, kita harus membuka akses kepada komunitas lainnya, ya untuk minimal mengikuti pola teman-teman Salem yang sudah sukses duluan. Saya pikir itu. Dan alhamdulillah melalui program yang diberikan oleh Kemendikbud ketika itu ya, kami bisa melakukan TOT, kami bisa melakukan pengajaran secara masif, kami juga bisa menggelar festival. Kalau dalam hati saya itu tertarik sih belajar Kaganga, karena menurut saya Kaganga itu seru gitu. Belajarnya itu seolah-olah kita itu tuh belajar tapi sambil berpikir gitu. Kaganga itu belum pernah terdengar ke telinga saya, tapi kalau melihat dari huruf Kaganga tersebut, saya pernah melihatnya di kayak baju gitu. Yo, emang dari dulu emang pernah lihat itu, tapi tidak tahu apa maknanya gitu. Bukan pernah saja, saya juga pernah belajar itu di SD, 6 tahun belajar aksara Rejang. Itu mulai dari pengenalan huruf sampai ke dalam-dalamnya dijelaskan oleh guru mapel itu sendiri, dan muatan lokalnya itu sudah ada di sekolah itu sendiri. Tapi sejak SMP muatan lokal aksara Rejang itu sudah tidak ada. Kalau dalam hati saya itu tertarik sih belajar Kaganga, karena menurut saya Kaganga itu seru gitu. Belajarnya itu seolah-olah kita itu tuh belajar tapi sambil berpikir gitu. Bagi saya sangat penting untuk generasi muda belajar tentang aksara-aksara ini, karena di aksara itu ada bukan hanya untuk kita mengetahuinya saja, di dalam aksara itu banyak isi-isi naskah seperti doa, ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pertanian.
harus didistribusikan dengan jelas, ukurannya seperti apa? Perkenalkan, saya EN Saputra, Ketua Komunitas Kaganga Pusaka Kita. Kita melihat bahwa aksara Kaganga itu merupakan salah satu warisan budaya tak benda masyarakat Bengkulu yang sangat luar biasa, yang menyimpan begitu banyak informasi penting tentang masyarakat Bengkulu di masa lampau, baik tentang sejarah, hukum adat, terus tentang ilmu pengobatan, dan lain-lain. Tetapi eksistensinya itu justru sangat mengkhawatirkan. Tingginya berapa, berbentuk seperti apa, itu semua mesti didistribusikan secara lengkap, secara baik, agar orang bisa mengerti dengan mudah suatu benda atau objek yang akan kita distribusikan. Jadi komunitas Kaganga Pusaka Kita ini sebenarnya dulu bermula dari obrolan-obrolan singkat kami yang kebetulan itu punya kesamaan background ya, orang-orang sejarah dan orang-orang budaya. Dan ketika itu kita melihat bahwa Bengkulu itu punya begitu banyak potensi di bidang sejarah dan budaya, tetapi potensi itu sebagian besar itu belum terungkap dengan baik. Dan alhamdulillah melalui program yang diberikan oleh Kemendikbud ketika itu ya, kami bisa melakukan TOT, kami bisa melakukan pengajaran secara masif, kami juga bisa menggelar festival, dan kami juga bisa menyusun modul pengajaran aksara Kaganga yang itu siap kita sebarkan, siap menjadi sumber belajar bagi para peserta yang ingin mendalami aksara Kaganga itu sendiri. Nah, aksara Kaganga ini tentu patut kita lestarikan. Nah, mungkin nanti akan kita integrasikan di kurikulum muatan lokal di sekolah, mulai dari tingkat dasar ya sampai ke sekolah lanjutan. Nah, tentu peran komunitas ini sangat representatif sekali. Kenapa? Mereka nanti akan memberikan edukasi kepada masyarakat kita, terutama anak-anak sekolah, mulai dari tingkat satuan pendidikan yang terendah sampai ke tingkat satuan pendidikan yang